Pemirsa, 25 Desember menjadi peringatan yang sangat penting bagi umat Nasrani. Natal menjadi momen sukacita, namun Natal juga menjadi refleksi serta pengharapan. Sesuai dengan tema dan makna Natal tahun ini, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang merefleksikan kita untuk bersama-sama kembali melahirkan perdamaian dunia layaknya kelahiran Yesus Kristus yang menjadi damai umat manusia di dunia. Dan sudah bergabung bersama kami Dirjen Bimas Katolik Kemendak Republik Indonesia, Dr. Anne Suparman, SEMSI. Baik, selamat siang Pak, selamat Natal sebelumnya. Selamat siang, selamat Natal buat pemirsa Sindo News di seluruh Indonesia. Baik, langsung saja Pak, kita ke pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan mungkin Pak, lebih dalam apa sih arti dari makna marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem? Ya, terima kasih. Jadi tema Natal tahun ini sesuai dengan kesepakatan PGI dan KWI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa artinya? Jadi tema ini awal mulanya adalah pembicaraan di antara para gembala-gembala yang mendapatkan penampakan dari malaikat. Malaikat berkata, telah lahir juru selamat bagimu di Bethlehem. Oleh karena itu, para gembala berbicara, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu awal mulanya. Mereka pergi ke Bethlehem dari para gembala ini. Lalu, ada apa di Bethlehem? Kan itu maknanya. Nah, di Bethlehem itu telah lahir juru selamat. Dia adalah raja di atas raja. Artinya adalah raja di atas raja yang mau lahir di tempat yang menurut orang-orang pada saat itu bukanlah tempat yang layak untuk dikunjungi. Apa itu? Ya, kandang domba di Bethlehem. Jadi Bapak Ibu pemirsa, makna yang mendalam itu adalah bahwa Yesus lahir ke dunia itu untuk mereka-mereka yang menutup pintu-pintu hatinya. Pintu-pintu hati yang saya maksud adalah pada saat Maria dan Yosef membawa proses persalinan, pintu-pintu di Bethlehem itu tertutup untuk kelahiran Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus itu adalah sang pintu sendiri. Dialah yang memberikan kelegaan bagi mereka yang percaya. Oleh karena itu, makna mendalam dari tema Natal adalah kita berharap seperti kelahiran Yesus, maka banyak pemimpin-pemimpin yang akan dilahirkan di Indonesia itu bisa mencontoh bagaimana ketedaran dari Yesus. Penuh kesederhanaan, merangkul semua, bijak, dan menjadi panutan bagi semua umat. Demikian. Baik, kemudian melihat dunia sedang tidak berdamai nih. Apakah sudah sesuai dengan arti dan makna Natal untuk tahun ini untuk perdamaian dunia? Ya, begitulah keprihatinan kita para pemirsa Sindo News. Maka tadi saya katakan di awal, saat ini pintu-pintu perdamaian itu sedang tertutup. Orang menutup dirinya dengan egoisme. Orang menutup pintu hatinya dengan apa yang menjadi dia inginkan. Tidak melihat sesungguhnya bahwa antara dia itu banyak orang yang juga memerlukan. Oleh karena itu, Yesus lahir adalah sebagai pintu yang membuka pintu-pintu pintu-pintu iri hati, dengki para pemimpin-pemimpin dunia. Saat ini kalau kita lihat, itu para pemimpin-pemimpin dunia itu lebih cenderung untuk berbicara atas dirinya sendiri, egois, nasionalismenya sendiri, tidak melihat bahwa dunia ini adalah milik bersama. Itu yang dimaknai oleh kelahiran Yesus, bahwa pemimpin itu seharusnya menjadi contoh dan bermanfaat bagi dunia. Demikian. Baik, kemudian apa pesan utama yang ingin disampaikan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Sunario dalam Natal per tahun ini, Pak? Ya, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Uskup Kardinal Ignatius Sunario, bahwa beliau berpesan, hendaklah para pemimpin itu bisa mencontoh kelahiran Yesus seperti yang sudah terjadi di Bethlehem. Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Yesus lahir untuk mengayomi semua umat.
Yesus lahir untuk membuka pintu-pintu yang selama ini dialami oleh masyarakat yang penuh keegoisan. Yesus lahir untuk yang nanti pada tanggal 4 Januari itu Bapak Suci Paus Fransiskus akan secara simbolis membuka pintu-pintu di Vatikan, dan secara bersamaan nanti di Indonesia juga secara simbolis di gereja-gereja pintu-pintu itu akan dibuka. Jadi pintu-pintu hati yang selama ini iri, hati, dengki dan sebagainya, kita harapkan dengan pintu-pintu yang dibuka itu semua akan menjadi cair. Kira-kira demikian. Baik, kemudian Natal pada tahun ini umat dunia ini di beberapa wilayah mengalami konflik, yaitu perang, terutama di wilayah Timur Tengah. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan selaku umat manusia? Ya, jadi perlu dilakukan komunikasi sebagaimana halnya dengan kelahiran Yesus. Selama hidupnya Yesus selalu melakukan komunikasi, selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, selalu menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Saya kira bagi kami umat Katolik dan umat Kristiani, ajaran kasih itu kalau kita lakukan, maka tidak ada hal yang tidak mustahil. Setidak-tidaknya kalaupun tidak antar bangsa, setidak-tidaknya antar lingkungan sendiri, dilakukan komunikasi di antara sesama warga, maka itu hasilnya akan sangat positif. Semua dilandasi oleh rasa cinta kasih. Bukankah semua agama mengajarkan tentang cinta dan kasih? Di Kristen itu kental dengan ajaran kasih. Saudara-saudara umat Muslim juga sama, ajaran cinta juga. Demikian juga di Hindu dan Buddha. Demikian. Baik, kemudian Pak Suparman sendiri ini memiliki pesan dan harapan apa nih yang harus diteruskan kepada umat manusia, terutama untuk Indonesia dan juga dunia? Baik, saya sampaikan himbauan kepada seluruh umat Katolik dan Kristiani yang saat ini sedang merayakan Natal. Hendaklah kita merayakan Natal tanpa berlebihan. Hendaklah kita merayakan Natal dengan kesederhanaan, sebagaimana sudah disampaikan oleh Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Pada saat kita melaksanakan perayaan Natal, hendaklah kita memperhatikan lingkungan juga, bahwa kita merayakan Natal di tengah-tengah umat-umat kita yang berbeda agama juga. Dijaga kondusivitasnya, dijaga kedamaiannya. Bagi saudara-saudara saya, kita yang beragama selain Kristiani atau Katolik, mohon kiranya dibukakan kesempatan seluas-luasnya bagi umat Kristiani dan Katolik untuk merayakan Natal pada tahun ini. Saya kira Indonesia penuh dengan belas kasih, penuh dengan cinta antar sesama, sebagaimana sudah diajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Demikian. Baik, terima kasih Pak Suparman selaku Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga Natal tahun ini bisa menjadi peringatan dan doa kedamaian dunia untuk keberlanjutan umat manusia. Amin. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih, salam sehat.